Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua yang lagi menuju ke dalam kamar. Dan mungkin untuk kalian yang memang sudah berbaring di atas kasur, gue Erni Ismaya dari podcast di segmen Hening Malam bakal nemenin perjalanan tidur kalian sampai dalam mimpi. Menyendiri itu perlu ya. Mungkin beberapa dari kalian ngerasa dunia ini sangatlah kecil. Yang mungkin hampir semua mempunyai masalah, mungkin dari teman sekolah, orang tua, bahkan orang terdekat sekalipun. Dan kadang kita berpikir untuk pergi dari masalah tersebut. Dan mungkin ada pun yang berpikiran untuk bunuh diri. Menurut gue ya, yang namanya masalah itu harus dihadapin, jangan ditinggal pergi. Logikanya gimana mau selesai ketika masalah yang ada dalam hidup kita terus kita tinggal pergi. Nah, menurut gue nih, menyendiri itu adalah perilaku yang sangat produktif dan menyendiri itu sangatlah penting. Jadi ketika kita punya masalah, menyendiri itu adalah hal yang penting ya. Karena dengan menyendiri itu kita bisa menahan emosi kita, menenangkan pikiran kita, dan mengontrol ego yang ada pada diri kita. Karena guys, namanya kehidupan itu setiap harinya akanlah terus berjalan. Jadi ketika kita punya masalah dan kita memaksakan untuk menyambut hari-hari kita, itu kayaknya juga gak sinkron ya. Jadi ketika kita punya masalah, sebaiknya kita menyendiri dan kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari-hari yang bahagia juga ceria. Gak lucu kan ya guys, ketika kita punya masalah dengan si A dan kita berperilaku cemberut, gak enak ngomong, gak fokus buat ngobrol dengan si B. Ya gak? Seharusnya sikap menyendiri itu bisa membuat kita lebih tenang. Dan mungkin bisa membuat hati kita itu bisa lebih siap untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Nah, di sini untuk kalian yang mendengarkan podcast gue di episode pertama ini, di sini gue punya cerita di salah satu pengalaman seseorang yang pernah gue dengerin, dan alhamdulillahnya dia mengizinkan gue untuk bercerita tentang masalah yang pernah dialaminya. Sebut aja namanya itu Rindu. Nah, Rindu ini umur 26 tahun. Dia belum bersuami ya. Dia masih mempunyai calon suami. Rindu ini yang gue kenal, dia orangnya sabar, konsisten, percaya diri, terus pekerja keras. Nah, Rindu ini memang tipikal orang yang memang ngejar karir. Dan di suatu ketika gue ketemu dengannya, itu gue temenan sama dia itu sudah dari tahun 2016. Dari tahun 2016 gue temenan sama dia, dan sampai kemarin tuh 2 bulan yang lalu dia cerita ke gue. Karena dia itu kerja di bidang usaha jasa dan gue membutuhkan jasanya. Singkat cerita, dia cerita tentang pengalaman kehidupannya itu. Dia bilang ke gue begini, Mai, kenapa ya gue itu ada perasaan lebih tuh sama seseorang cowok, kata dia seperti itu. Padahal guys, yang gue tahu dia itu sudah punya calon suami. Terus gue tanya dong, kok bisa? Kan lo udah punya calon suami. Dia jawab, iya Mai, gue gak sengaja tuh dikenalin sama sahabat calon suami gue. Terus setelah itu dia berkenalan. Nah, setelah gue pulang, Mai, kok gue ada perasaan apa gitu ya sama tuh cowok, kata dia seperti itu. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa si Rindu ini mungkin ada perasaan sama si sahabat calon suaminya tersebut. Kita sebut aja sahabat calon suaminya si Rindu ini adalah si B. Suatu ketika dia ada momen bertemu ya, bertiga tuh, si Rindu, si calon suaminya, dan si B.
Nah, ketika itu dia bertemu di salah suatu tempat yang hits lah di daerah Kalianda ya. Udah gitu dia berasa ada yang beda nih di dalam hatinya. Cuma dia berusaha menepis karena dia berusaha menghormati dan welcome aja gitu. Nggak beberapa lama dia ngobrol kesana kemari, dan setelah selesai mengobrol berlanjutlah di malam hari ketika si calon suaminya itu main ke rumah si Rindu. Dan entah kenapa semenjak pertemuan itu si calon suaminya itu sering banget tuh curhat masalah si B. Intinya dalam cerita tersebut si B itu disia-siain sama pacarnya dan diselingkuhin sama pacarnya. Tapi si B tetap setia. Dan nggak tahu kenapa di setiap perjalanan hidup si Rindu dan calon suaminya ini, setiap ada obrolan dan setiap ada dia ngobrol, kesempatan buat ngobrol, dan ternyata terseliplah cerita tentang si B. Pasti terselip tentang itu. Dan di sini Rindu pun ya coba mendengarkan dengan baik. Dan entah kenapa perasaan yang pertama dia rasakan itu makin lama semakin